Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, nikmat, karunia kesehatan, sehingga akhirnya terutama dengan nikmat yang Allah berikan demikian besar kepada kita, nikmat iman dan nikmat Islam, menghantarkan kita untuk dengan sukarela, dengan penuh keikhlasan melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Kita berharap dan kita berdoa semoga kita yang hadir di tempat ini Allah masukkan ke dalam bahagian dari pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhak mendapatkan syafaat di hari di mana tidak ada syafaat kecuali syafaat Allah dan Rasulnya. Selanjutnya khatib mengajak kepada dirinya dan kepada jamaah sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita. Ketakwaan dengan sebenar-benar takwa, karena itulah satu-satunya modal kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Itulah satu-satunya modal kita untuk mempertaruhkan nasib kita di masa yang akan datang, di waktu yang khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Apakah kita akan berada pada tempat kenikmatan yang abadi, atau kita berada naudzubillah min dzalik pada tempat kesengsaraan yang abadi, yaitu neraka jahanam. Summa na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu fenomena menarik yang ingin khatib sampaikan terkait dengan perhelatan beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu yang seolah-olah menghipnotis warga dunia, yaitu berlangsungnya Piala Dunia 2022. Khatib tidak akan mengupas pertandingan demi pertandingan, juga tidak mengupas bagaimana berhasilnya negara Qatar mensyiarkan Islam dengan bertindak sebagai tuan rumah. Tetapi ada satu fenomena yang menarik yang dilakukan oleh peserta Piala Dunia yang mungkin ini bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Kita jadikan sebagai sebuah pengingat kepada kita, yaitu bagaimana kita mengekspresikan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yaitu bagaimana kita mengekspresikan kemenangan yang Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu cara bersyukur yang Allah sukai, salah satu metode bersyukur yang Allah perintahkan kepada kita adalah ketika kita mendapatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita ingat kepada sang pemberi nikmat, itu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-152, Allah mengatakan wadhkuruni adzkurkum, kata Allah. Dan ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepada engkau. Washkuruli wala takfurun, kata Allah. Dan bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan kalian ingkar. Perhatikan kaitan ayatnya antara mengingat Allah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita mendapatkan satu kenikmatan, apapun bentuk kenikmatan itu yang kita rasakan nikmat, entah itu kenaikan jabatankah namanya, kenaikan pangkatkah namanya, kemenangankah namanya, dan lain sebagainya, hal pertama yang Allah inginkan dari kita adalah kita mengingat bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan ungkapan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita mendapatkan nikmat adalah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Keberhasilan saya ini bukan karena melulu usaha saya, tapi dari Allah. Sehingga yang berhak dipuji adalah Allah. Sehingga yang berhak untuk disanjung hanyalah Allah. Ungkapan alhamdulillah mengembalikan esensi dari memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, kalau kita lihat salah satu kesebelasan peserta Piala Dunia, kesebelasan Maroko, cukup menyita perhatian dunia. Kita perhatikan bagaimana kesebelasan tersebut atas izin Allah Subhanahu wa taala berhasil mengalahkan tim-tim besar. Sebut saja Spanyol dan lain sebagainya. Khatib termasuk yang tidak terlalu menyukai olahraga ini.
tetapi mengikuti terus perkembangannya pada saat Piala Dunia ini berlangsung. Salah satunya karena Piala Dunia berlangsung di negara Islam, itu negara Qatar. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, ketika kesebelasan Maroko ini memenangkan pertandingan, apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan sujud syukur di tengah lapangan. Ungkapan sujud syukur ini merupakan ungkapan perasaan ekspresi bahwa kemenangan mereka bukan karena kesebelasan mereka hebat, bukan karena lari mereka cepat, bukan karena pelatih mereka hebat, tapi karena Allah yang berkehendak. Sujud syukur ini hukumnya sunah-sunah saja, Bapak dan saudara sekalian. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda dari Abi Bakrah, dikatakan an Abi Bakrah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza ja'ahu amru sururin aw busyira bihi kharru sajidan syakiran lillah. Hadis riwayat Abu Daud. Dari Abi Bakrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati hal-hal yang menggembirakan atau dikabarkan berita gembira, beliau tersungkur untuk melaksanakan sujud. Dari sini kemudian mayoritas ulama mengatakan sujud syukur hukumnya sunnah, karena Rasulullah pernah melakukannya. Sujud syukur ini juga pernah dilakukan oleh seorang sahabat bernama Ka'ab bin Malik, seorang sahabat yang pernah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena sahabat ini dengan sengaja meninggalkan perang Tabuk yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Akhirnya Allah menghukum dia, Rasul menghukum dia, para sahabat menghukum dia. 50 hari tidak kurang lamanya sahabat ini tidak ditegur sapa. Sedih luar biasa Ka'ab bin Malik. Sampai kemudian ketika hari yang ke-50 datang berita, turun ayat yang mengabarkan bahwa taubatnya Ka'ab bin Malik diterima. Mendengar taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Ka'ab bin Malik seketika tersungkur melaksanakan sujud syukur. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, implementasi sujud syukur pada hakikatnya adalah mengembalikan bahwa kemenangan, kejayaan, keberhasilan, kenikmatan yang kita peroleh adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita hebat. Tidak mampunya kita, tidak maunya kita mengembalikan kemenangan, kejayaan kepada Allah Subhanahu wa taala berpotensi untuk menumbuhkan sikap takabur, sikap sombong, merasa diri hebat dan melemahkan dan meremehkan orang lain. Ini yang berbahaya. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, perhatikan ayat yang tadi khatib bacakan di awal pembukaan. Bagaimana sikap Nabi Sulaiman alaihissalam ketika diberikan suatu nikmat yang nikmat itu tidak pernah Allah berikan kepada manusia yang lain selain Nabi Sulaiman alaihissalam, mungkin sampai hari kiamat. Kenikmatan apa? Kenikmatan kerajaan yang begitu besar. Kerajaan Fir'aun tidak ada apa-apanya dibandingkan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Rakyat Nabi Sulaiman bukan cuma manusia, tapi binatang dan jin. Menjadi rakyat Nabi Sulaiman, dia menjadi raja manusia dan jin. Begitu besar kekuasaannya, begitu luar biasa luas pengaruhnya. Tapi perhatikan bagaimana Nabi Sulaiman mensikapi apa yang Allah berikan tadi. Diabadikan dalam surat An-Naml ayat ke-40 yang tadi khatib bacakan. Apa kata Nabi Sulaiman? Qala hadza min fadli rabbi. Katakanlah sesungguhnya hadza min fadli rabbi. Ini merupakan keutamaan dari siapa? Dari Tuhanku, kata Nabi Sulaiman. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya perkasa, bukan karena saya kemampuan, karena Allah yang memberikan. Ini merupakan pengembalian yang asasi tentang akidah kita, tentang Allah yang Maha Kuasa. La haula wala quwata illa billah. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada satupun kekuasaan yang mampu menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lanjutan ayat itu dikatakan? Liyabluwani an ashkuru am akfur. Yang demikian itu agar Allah akan melihat apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau orang yang ingkar.
Artinya, di sini Nabi Sulaiman mengatakan kenikmatan, kekuasaan, kemenangan, kejayaan pada hakikatnya adalah sebuah ujian. Apakah kita bersyukur atau tidak? Hadirin hamba Allah yang berbahagia, bukankah kita bangsa Indonesia secara jujur mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemerdekaan kita? Perhatikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada alinea yang ketiga, bagaimana redaksinya? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu kalimat pembukanya. Baru kemudian lanjutannya, dan didorongkan keinginan luhur dan sebagainya. Artinya penyebab utama, faktor utama Indonesia merdeka adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi mengembalikan sebuah peristiwa kenikmatan, mengembalikan peristiwa keberhasilan, kemenangan, kejayaan dengan mengembalikan kepada Allah, dengan ingat kepada Allah SWT adalah hal yang diperintahkan dalam agama kita. Bukan menjadi orang yang lupa diri, ketika menang dia pesta 7 hari 7 malam, dia beli minuman beralkohol, kemudian dia hentak-hentakkan keluar dan lain sebagainya. Bukan seperti itu yang diajarkan dalam agama kita. Ini yang pertama, hadirin hamba Allah yang berbahagia. Mengingat kemenangan, mengekspresikan kemenangan dengan mengingat kepada siapa yang memberikan kemenangan itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal yang kedua, dalam kita mengekspresikan kemenangan itu, dalam kita mengekspresikan keberhasilan itu, dalam kita mengekspresikan kenikmatan itu adalah dengan mengingat jasa orang yang telah menghantarkan kita untuk sampai kepada nikmat seperti ini. Makanya kalau kita kembalikan lagi kepada mengambil contoh kesebelasan Maroko dalam Piala Dunia kemarin, setelah mereka melakukan sujud syukur di tengah lapangan, apa yang mereka lakukan? Mereka pergi ke tribun penonton. Apa yang mereka cari? Apakah mereka menjemput gadis-gadis mereka? Apakah mereka menjemput teman-teman wanita mereka? Tidak. Mereka cari ibu mereka. Mereka bawa ke tengah lapangan. Tidak peduli bagaimana kusutnya ibu mereka. Tidak peduli bagaimana kusamnya pakaian ibu mereka. Mereka bangga dengan ibu mereka. Kenapa? Karena dalam benak mereka yang paling berjasa menghantarkan mereka ke tempat ini, ikut Piala Dunia adalah ibu mereka. Dan konon kabarnya pemerintah Maroko memfasilitasi setiap pemain yang bertanding untuk bisa membawa orang tua mereka masing-masing dan dibiayai di hotel yang sama dengan hotel pemain. Ini yang khatib maksudkan bagaimana cara bersyukur yang kedua, yaitu tidak lupa terhadap orang yang paling berjasa yang menghantarkan kita sehingga kita bisa berhasil seperti ini. Dan orang itu adalah orang tua kita memang. Kita bisa menjadi seorang doktor, kita bisa menjadi seorang direktur, kita bisa menjadi seorang menteri, kita bisa menjadi seorang gubernur atas jasa orang tua kita yang paling berperan. Atasan kita, teman kolega kita, dan lain sebagainya hanyalah ending saja, hanyalah finishing saja. Pondasi dasar pembentuk keberhasilan itu ada pada orang tua kita. Dan seorang kawan pernah mengatakan, memang di negara-negara Afrika, di negara-negara Arab Afrika, mereka memang sangat bangga kepada ibu mereka. Ketika ada undangan-undangan, mereka mengundang kawannya dengan ucapan demikian. Datang ya ke rumah saya, nanti saya akan kenalkan Anda dengan ibu saya. Begitu ucapan yang sering mereka dengar ketika ada undangan-undangan dari orang-orang Afrika Arab. Begitu bangganya mereka dengan orang tua mereka, begitu bangganya mereka dengan ibu mereka. Hadirin hamba Allah yang berbahagia. Pada tahun 2014, dunia maya dihebohkan dengan sebuah prosesi wisuda yang sangat unik. Ada seorang wisudawan bernama Raini dari Universitas Negeri Semarang. Dia merupakan wisudawan terbaik dari Universitas Semarang pada tahun 2014 dari jurusan akuntansi ekonomi.
Apa hebohnya? Karena wisuda merupakan hal yang biasa. Yang menghebohkan adalah Raini ini datang ke tempat wisuda dengan diantar oleh ayahnya. Sampai di situ masih biasa. Orang tua mengantar anak wisuda biasa. Yang menarik adalah ayahnya menghantarkan dia dengan kendaraan yang biasa dia pakai sehari-hari untuk mencari nafkah, yaitu sebuah becak. Raini sang wisudawan terbaik dengan IPK 3,94 dihantarkan oleh sang ayah ke tempat wisuda dengan mengendari becak. Dan dia dengan bangga mempertontonkan kepada publik, ini ayah saya, seorang tukang becak, tapi bisa melahirkan seorang lulusan terbaik di Universitas Negeri Semarang. Itu yang mau disampaikan. Sebuah hal yang perasaan yang sudah mulai hilang di tengah masyarakat kita. Dan sekarang Raini sudah menjadi dosen di Universitas Negeri Semarang dan sedang menuntut ilmu doktor di Universitas Birmingham di Inggris. Hadirin hamba Allah berbahagia, meskipun fiktif, meskipun itu cerita fiktif, bukankah cerita legenda Malin Kundang mempertontonkan bagaimana sikap yang tidak patut, yang tidak sopan, yang durhaka seorang anak kepada orang tuanya. Malu punya orang tua yang miskin, malu punya orang tua yang rusuh, yang kusut. Kenapa? Anak sudah wangi, anak sudah berhasil, lupa kepada orang tua. Padahal disitulah letak hebatnya orang tua. Bagaimana dengan berdagang bensin apa adanya, menjadi buruh kasar apa adanya, bisa menyekolahkan anak sampai seorang doktor. Kan itu yang hebat, ketimbang doktor itu sendiri. Ini esensi yang perlu kita tanamkan kepada anak keturunan kita. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, bahwa yang paling berjasa dalam hidup kita adalah orang tua kita. Allah saja memuliakan orang tua kita. Allah saja menghormati orang tua kita. Allah melarang kita mengatakan kata-kata melarang kita untuk membentak, menghardik orang tua kita. Kenapa? Allah menghormati orang tua kita. Kenapa? Dia yang paling berjasa dalam hidup dan kehidupan kita. Inilah dua cara bersyukur. Inilah dua cara kita mengekspresikan kemenangan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, kita ingat kepada zat yang memberikan kemenangan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita ingat kepada orang yang paling berjasa dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga kita memperoleh kemenangan dan kenikmatan seperti ini. Apapun kenikmatan itu, yaitulah orang tua kandung kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, menjadi abdan syakura. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bagian khutbah yang kedua ini, khatib ingin mengingatkan kepada kita semua, terutama mungkin kepada diri khatib sendiri, bahwa hari ini sudah memasuki tanggal 27 Jumadil Akhir. Berarti 2 atau 3 hari lagi kita akan memasuki bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu bulan haram yang beribadah di dalamnya akan dilipat gandakan, pahalanya berlipat ganda, dan bermaksiat di dalamnya juga akan mendapatkan pahala yang lebih pedih daripada bulan-bulan yang selain bulan haram. Oleh karena itu, sebelum memasuki bulan suci Ramadan, yang setelah Rajab akan memasuki bulan Sya'ban dan akan memasuki bulan Ramadan, Allah menghadiahi kita dengan satu bulan, yaitu bulan Rajab. Bulan di mana amal-amal kita dilipat gandakan. Hadirin hamba Allah berbahagia. Saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua, mari manfaatkan bulan-bulan ini. Mari maksimalkan ibadah kita menyambut bulan Rajab. Kita tingkatkan semakin kencang di bulan Sya'ban, dan puncaknya kita ledakkan seluruh amal-amal maksimal kita memasuki bulan Ramadan. Semoga Allah SWT memanjangkan usia kita untuk sampai bertemu dengan bulan yang sangat dirindukan oleh siapapun orang muslim yang beriman kepada Allah, yaitu bulan suci Ramadan. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita.